Paham lah. Ini delegasi. Mari na. Kalau potong dia. يا للوطن يا للوطن قم الوطن كلنا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa MBCN Urancas Channel yang tetap setia mengikuti, menyimak kajian-kajian yang kami sampaikan, tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata. Rasa bangga dan bahagia bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi dengan para sahabat walaupun hanya lewat media sosial. Salam teriring doa kami sampaikan, semoga semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam semua urusan, dipanjangkan umur, disehatkan dan dilancarkan dalam mencari rezeki serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas satu problematika sosial yang sering menjadi akar persoalan dari persoalan-persoalan yang lebih besar. Agama menyebutnya itu adalah ummul khaba'ith atau induk dari semua kejahatan dan keburukan. Yang dimaksudkan adalah khamar. Sebelum kita membahas tentang khamar, kita akan membahas dulu tentang status khamar itu sendiri. Secara definisi, bahasa khamar mempunyai arti penutup akal. Ini definisi menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, khamar adalah segala sesuatu jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Berpijak dari definisi di atas, cakupan khamar tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi, baik makanan maupun minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, seperti ganja, heroin, sabu dan sejenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa, hukum minum minuman keras atau hukum meminum khamr ini termasuk ke dalam salah satu dosa besar yang diharamkan oleh semua agama. Tidak ada satupun agama yang melegitimasi, yang membolehkan, yang melegalkan minum minuman keras. Dalam ketentuan hukum Islam disebutkan bahwa barang siapa yang meminum minuman khamr atau minuman yang memabukkan, itu
akan menerima konsekuensi hukum berupa had, dihukum cambuk sebanyak 40 kali, dan bahkan boleh melebihkan hukuman tersebut sebanyak 80 kali dera dengan jalan dikenakan takzir. Di antara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan. Rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalat fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dengan meminum keras dan judi itu, setan memiliki maksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka kenapa kamu tidak mau berhenti? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram. Para ulama telah sepakat bahwa khamr ini hukumnya haram. Mereka juga sepakat bahwa orang yang meminum khamr wajib dikenai hukuman had, baik ia mengkonsumsi sedikit ataupun banyak. Landasan syar'i terkait hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra fajaladahu bijaridataini nahwa arba'ina. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang telah minum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan 2 tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali jilidan. Hadis muttafaqun alaih. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat, di antaranya ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras sebanyak 80 kali. Mereka memiliki alasan bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khattab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had bagi peminum minuman keras adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah selanjutnya Umar menetapkan bahwa had peminum khamar adalah cambuk sebanyak 80 kali. Pendapat yang kedua, Imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dhahiriyah, mereka berpendapat bahwa jumlah had minuman khamr adalah 40 kali. 40 kali cambuk, tetapi imam atau hakim boleh
menambahkan sampai 80 kali. Tambahan 80 kali ini merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim di pengadilan. Kemudian alat pukul yang dipakainya itu apa? Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamr biasanya berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat tangan, atau alat pukul lainnya. Dari had yang telah ditetapkan oleh syar'i, tentu ini ada hikmah kenapa khamr itu diharamkan. Di antara hikmah diharamkannya khamr adalah yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamr. Peminum khamr yang sudah sampai ke level pecandu biasanya tidak akan mampu menghindar dari tindak kejahatan atau kemaksiatan, karena khamr merupakan induk segala macam bentuk kejahatan. Maka ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan, secara otomatis berbagai tindakan kejahatan akan sirna atau paling minimal menurun secara signifikan. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamr, seperti busung, lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Sebagaimana maklumi adanya bahwa khamr selain mengakibatkan pecandunya kedatangan berbagai macam penyakit, juga menjadikan mental pecandunya menjadi tidak stabil. Mereka akan mudah tersinggung dan salah paham jika dirinya selalu diselimuti dengan kebencian dan permusuhan. Yang terakhir, yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Hati pecandu khamr hari demi hari akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya menjadi gelap, keras, hingga ia tak sungkan-sungkan melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Demikian betapa berbahayanya minuman khamr, sampai-sampai Rasulullah SAW membutuhkan waktu 3 tahun untuk melepaskan kebiasaan adat istiadat orang Arab yang memiliki kegemaran minum minuman keras, yang sampai pada akhirnya kemudian turun ayat yang berisi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berisi secara tegas tentang status khamr itu sendiri. Para sahabat, para pemirsa, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua, putra-putra kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, terhindar dari hal yang sangat berbahaya ini, yaitu minum minuman keras. Wallahul musta'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.